Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Ide Kurnia Sasti, MTSI Psikolog. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai visual arts dalam konseling, terutamanya pada kelompok dewasa dan lansia. Nah seperti apa? Kita kulik satu persatu ya. Kita akan awali dengan kelompok dewasa. Nah, karya seni dalam aktivitas konseling, nah di situ akan sangat membantu konselor juga ya, karena karya seni ini mengungkapkan banyak hal, terutama untuk individu-individu yang mengalami kesulitan secara verbal untuk dapat bersegera mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya. Nah, pada orang dewasa pun ada dampak ya atau manfaat secara terapeutik dari aktivitas berkreasi seni ini. Nah, dalam treatment atau dalam konseling yang dilakukan tentunya akan dapat mendukung ketercapaian tujuan dari konseling itu sendiri. Baik. Selanjutnya, untuk klien dewasa, stimulasi seni visual dapat membantu klien dewasa ini tadi ya, kalau dia mengalami kesulitan secara verbal atau ada juga yang mengalami tidak terbiasa dengan kegiatan menulis atau refleksi menulis. Nah, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan media seni ini. Nah, dengan media seni ini relatif lebih sederhana dan juga tidak membutuhkan effort yang banyak ya untuk pembiasaannya dibandingkan dengan misalnya dia butuh effort untuk menyampaikan secara lisan atau menulis. Nah, dapat juga mendukung adanya pertumbuhan pada individu tersebut karena kebebasan dalam berimajinasi dan juga berekspresi. Penggunaan terapi seni ini dicontohkan oleh beberapa penelitian untuk wanita yang menjadi survivor kanker atau penyakit kronis lainnya. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekspresi ini dapat menjadi alternatif strategi coping bagi mereka untuk menerima dan memahami kondisi, kemudian dapat membantu meregulasikan emosi dan juga untuk mendukung munculnya rasa saling memiliki dan rasa saling terhubung begitu ya apabila intervensi ini atau kegiatan seni ini dilakukan secara berkelompok. Kemudian kita lanjut, karena tadi sudah membahas dewasa, kita lanjut ke lansia. Nah, pada klien lansia, nah ini kita perlu memahami nature-nya ya, yaitu ada perubahan dalam kehidupan. Pasti itu ya yang menyebabkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Nah, dalam proses penyesuaian diri ada individu yang dapat menjalaninya dengan mudah dan lancar, namun ada juga yang menghadapi kendala-kendala. Misalnya apa perubahan yang dialami? Penurunan kondisi fisik, kemudian ada perubahan dalam seksualitas begitu ya. Kemudian ada status yang juga berubah yang menyebabkan bisa jadi ada muncul ketergantungan pada pihak lain. Nah, di sini tentu tadi yang sudah saya sampaikan membutuhkan proses adaptasi. Nah, kegiatan seni visual ini dapat membantu populasi lansia untuk juga meregulasikan gejolak-gejolak emosional yang mereka alami. Ada dua pendekatan atau dua metode yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah menggunakan metode fotografi dan juga dengan digabungkan dengan mengingat kembali kenangan-kenangan begitu. Nah, penggunaan foto-foto lama di sini dikemukakan oleh beberapa penelitian juga bahwa dapat membantu individu lansia di sini untuk meninjau kembali kehidupannya. Ya, meninjau kembali kehidupannya dan ini dapat membantu mendukung tercapainya integritas ego. Jadi dapat memaknai kehidupannya secara utuh dan menyeluruh berdasarkan perjalanan-perjalanan ini tadi. Nah, kemudian dapat juga dilakukan dalam setting individual maupun setting kelompok.
Selanjutnya adalah aktivitas seni yang dilakukan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, ini dapat diagendakan sebagai pengisi waktu luang atau juga sebagai sarana untuk lansia berkumpul dengan teman-teman sebaya mereka. Nah, kegiatan ini tampaknya sangat sesuai ya dengan misalnya adanya kegiatan posyandu lansia. Nah, bisa nih jadi salah satu alternatif kegiatan yang dilaksanakan di sana. Nah, metode ini digagas oleh seorang lansia juga, teman-teman, yaitu Maxine Frankenfelder di tahun 1988. Pada saat itu, Maxine berusia 73 tahun loh, dan beliau menginisiasi kegiatan lansia ini di kelompok lansianya. Memang beliau juga semasa hidupnya pada saat masih muda dan aktif bekerja, beliau juga adalah seorang konselor dan juga seorang art terapis. Jadi memang ini sudah inline ya dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya beliau lakukan sebelumnya. Nah, beliau menggagas pertemuan-pertemuan dengan klien-klien lansia ya di komunitas-komunitas lansia dan melakukan kegiatan berkesenian ini. Menggunakan seni visual di dalam konseling, nah ini menurut penelitian memiliki manfaat terapeutik ya, digunakan untuk klien lansia. Beberapa orang yang berusia dewasa dan menjelang lansia ya, mereka memang lebih banyak barangkali memiliki waktu-waktu luang, dan kemudian karena sudah pensiun misalnya, nah ada kebebasan dari tugas-tugas. Nah, di sini mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Namun demikian, ketersediaan waktu luang ini juga bisa berdampak negatif karena mereka merasakan kesepian, kemudian merasakan kehilangan kekuatan atau power ya, dengan adanya post power syndrome yang kemudian memunculkan konflik-konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, kegiatan bersama dengan lansia-lansia lainnya di sini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga rasa memiliki nasib yang sama begitu ya, karena mereka merupakan teman-teman di satu kohort atau teman sebaya itu tadi. Oke, baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelompok dewasa dan juga lansia. Ternyata intervensi menggunakan pendekatan seni ini yang kita gabungkan dengan kegiatan konseling, nah itu memang bermanfaat untuk dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan dirinya, terutama apabila individu tersebut mengalami kesulitan pada awalnya untuk mengekspresikan diri secara verbal, secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan dapat dilakukan secara individual dalam artian konselor dengan satu orang klien, atau juga dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan komunitas, di mana di sana ada sekelompok individu yang bergabung menjadi satu dan melakukan aktivitas ini bersama-sama. Baik, demikianlah penjelasan saya kali ini. Terima kasih, dan ini adalah beberapa bahan yang teman-teman tentu saja dapat cari dan baca lebih lanjut untuk memahami topik ini tadi apabila kalian memiliki ketertarikan. Begitu ya, terima kasih, sampai jumpa.